menjajah Mars dan mendirikan pangkalan manusia. Itulah tantangan besar di era antariksa baru, tetapi mari kita hadapi kenyataan. Membawa manusia ke Mars jauh dari sederhana. Sampai saat ini, batas eksplorasi berawak adalah sisi gelap bulan yang terletak hanya 400.000 kilometer. Perjalanan ke planet merah ini jauh lebih kompleks, dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Untuk menempuhnya, mengharuskan umat manusia mengatasi banyak hambatan teknologi. Tetapi berapa lama perjalanan ini dengan teknologi kita saat ini? Dan mungkinkah mengurangi waktu ini dengan inovasi? Jawabannya adalah ya, yang meyakinkan. Tapi bagaimana caranya? Namun Mars tidak ditaklukkan begitu saja. Ada alasan mengapa hanya segelintir probe yang mencapai permukaannya. Bahaya tersembunyi di luar angkasa dalam membuat upaya ini sungguh berat. Selama beberapa dekade, perjalanan ke Mars hanya menjadi latar cerita fiksi, tetapi kini semakin mendekati kenyataan. Banyak tantangan harus diatasi sebelum misi berawak diluncurkan menuju planet merah itu. Dua protagonis utama, NASA dan SpaceX, telah siap untuk misi ini. Kolaborasi mereka dalam penerbangan ke stasiun luar angkasa internasional menunjukkan pengalaman. Namun, visi mereka tentang cara melaksanakan ekspedisi ke Mars berbeda. NASA mengutamakan keamanan dan ketelitian, sementara SpaceX mengambil pendekatan yang lebih berani dan inovatif. Meskipun ada perbedaan, keduanya memahami bahwa kerjasama sangat penting untuk kesuksesan misi. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian, NASA dan SpaceX dapat mengatasi semua rintangan di jalan menuju Mars. Untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai Mars, penting untuk mengetahui jarak antara kedua planet. Sebagai planet keempat di tata surya, Mars adalah planet terdekat kedua dari Bumi, hanya berada di belakang Venus. Namun, jarak antara Bumi dan Mars terus berubah karena pergerakan orbital keduanya mengelilingi matahari. Secara teoritis, jarak terpendek antara kedua planet akan terjadi ketika Mars berada di perihelion, titik terdekat dengan matahari, dan Bumi di aphelion, titik terjauh dari matahari. Dalam skenario ideal ini, jaraknya hanya sekitar 54,6 juta kilometer atau 33,9 juta mil. Namun, konfigurasi seperti ini belum pernah tercatat dalam sejarah. Rekor pendekatan terdekat dalam sejarah terjadi pada tahun 2003, ketika kedua planet hanya berjarak 56 juta kilometer, 3,8 juta mil. Jadi perjalanan ke Mars akan melibatkan jarak sekitar 33 hingga 34 juta mil. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya? Pada titik terdekat, cahaya hanya membutuhkan 3,03 menit untuk melakukan perjalanan tersebut. Sementara pada jarak terjauh, waktu ini akan meningkat menjadi 22,4 menit. Dengan jarak rata-rata 65,4 juta kilometer antara kedua planet, perjalanan cahaya akan memakan waktu sekitar 12,5 menit. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini mengasumsikan lintasan lurus dari Bumi menuju Mars. Dalam praktiknya, perjalanan akan jauh lebih panjang karena harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelengkungan Bumi, rotasi planet kita, dan orbit elips Mars mengelilingi matahari. Namun, bahkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, masih mungkin untuk mencapai Mars hanya dalam 1 jam jika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Namun, pendekatan ini jauh dari layak bagi kita, setidaknya dengan teknologi yang tersedia saat ini. Lalu bagaimana dengan pesawat ruang angkasa tercepat yang pernah dibangun oleh manusia? Sonda New Horizons milik NASA termasuk di antara pesawat ruang angkasa tercepat yang pernah dikirim ke tata surya luar, mencapai kecepatan luar biasa sebesar 58.800 km per jam atau 3.000 mph. Jika kita menggunakan pesawat ruang angkasa seperti ini untuk pergi ke Mars, perjalanan akan memakan waktu sekitar 162 hari atau 3.558 jam pada jarak rata-rata antara kedua planet. Namun, ketika Mars berada pada titik terjauh dari Bumi, perjalanan akan memakan waktu 289 hari, 944 jam. Perjalanan menjadi jauh lebih cepat selama jarak terdekat antara kedua planet mengurangi waktu menjadi hanya 39 hari, 942 jam. Dan pada tahun 2021, rekor ini dikalahkan oleh Parker Solar Probe, juga milik NASA, yang terus memecahkan rekor kecepatannya sendiri saat mendekati matahari. Pada 21 November 2021, selama penerbangan lintas matahari ke-10-nya, Parker Solar Probe mencapai kecepatan 193 km detik atau 101 meter detik, yang setara dengan 596.000 km jam, 366.429 ampere seperti yang diumumkan oleh NASA. Ketika probe mencapai jarak terdekatnya dengan matahari pada Desember 2024, kecepatannya akan melebihi
melebihi 430.000 mph. Dengan kecepatan Parker Solar Probe, perjalanan ke Mars hanya akan memakan waktu 93 jam pada saat jarak terdekat dan hanya 29 hari pada jarak terjauh. Ini merupakan kemajuan yang signifikan bagi umat manusia. Perlu dicatat bahwa perkiraan sebelumnya memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan lintasan lurus antara kedua planet. Menjelajahi jarak terjauh antara Bumi dan Mars membutuhkan rute yang melintasi matahari secara langsung, tetapi pesawat ruang angkasa harus mengikuti jalur orbital di sekitar bintang tata surya kita. Meskipun ini bukan hambatan saat kedua planet berada pada jarak terdekat, muncul tantangan ketika keduanya sejajar di sisi matahari yang sama. Perhitungan mengasumsikan bahwa jarak antara kedua benda langit tetap tidak berubah. Artinya, jika sebuah pesawat dikirim dari Bumi selama periode pendekatan terdekat, Mars akan tetap berada pada jarak yang sama selama 39 hari perjalanan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai planet merah bervariasi tergantung pada berbagai aspek, seperti posisi orbital planet dan jenis propulsi yang digunakan. Menurut data dari Goddard Space Flight Center NASA, keselarasan sempurna akan memungkinkan perjalanan ke Mars dalam 9 bulan. Namun, dengan mempertimbangkan dinamika planet dan faktor lainnya, waktu ini biasanya diperpanjang menjadi sekitar 2 tahun. Para insinyur harus menentukan orbit yang paling efisien untuk membawa pesawat dari Bumi ke tujuannya. Perhitungan ini tidak hanya melibatkan jarak, tetapi juga optimalisasi konsumsi bahan bakar. Seperti melempar dart ke target yang bergerak, posisi planet pada saat kedatangan pesawat harus diprediksi, bukan pada saat peluncuran. Selain itu, pesawat harus mengurangi kecepatannya agar dapat ditangkap oleh orbit Mars, mencegah planet tersebut terlampaui. Waktu perjalanan ke Mars terkait langsung dengan posisi relatif kedua planet dalam orbitnya saat peluncuran, serta kemajuan teknologi dalam sistem propulsi. Selama 9 bulan yang dibutuhkan untuk mencapainya, Mars menempuh sebagian besar orbitnya, sekitar 3/8 perjalanannya mengelilingi matahari. Untuk memastikan Mars berada pada posisi yang tepat saat mencapai orbitnya, sangat penting untuk merencanakan jauh-jauh hari. Dalam praktiknya, ini berarti perjalanan Anda hanya bisa dimulai ketika Bumi dan Mars berada dalam posisi yang sejajar dengan benar, suatu peristiwa yang terjadi setiap 26 bulan sekali. Ya, hanya sekali setiap 26 bulan. Ada jendela peluncuran khusus untuk ini. Trajektori transfer yang memanfaatkan jendela 2 bulanan ini saat ini merupakan metode tercepat dan paling efisien yang diketahui untuk mencapai Mars, memakan waktu sekitar 9 bulan. Misi pulang pergi akan membutuhkan waktu sekitar 21 bulan dengan biaya mencapai ribuan dolar per detik hanya untuk sampai ke planet merah. Belum termasuk berat yang dikorbankan dalam muatan karena keterbatasan teknologi saat ini. Dan itu belum mempertimbangkan efek psikologis dari perjalanan yang begitu lama. Jika kita bisa mencapai kecepatan seperti sonda solar Parker, durasi perjalanan akan berkurang secara drastis. Tapi apa yang sedang dilakukan umat manusia saat ini untuk mewujudkannya? Elon Musk, CEO SpaceX dan salah satu pelopor eksplorasi Mars, sedang membangun Starship yang dirancang untuk membawa manusia ke Mars. Saat ini, SpaceX sedang menyempurnakan mesin Raptornya yang dikenal karena menghasilkan dorongan yang luar biasa. Langkah selanjutnya adalah Raptor 2.0, sebuah evolusi signifikan dari model sebelumnya. Namun, keunggulan SpaceX terletak pada penggunaan kembali sistemnya dengan cepat, suatu pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri ini. Raptor 2, yang sedang dalam pengembangan, merupakan komponen kunci bagi masa depan perusahaan. Dengan daya yang belum pernah ada sebelumnya, mesin ini menggabungkan kemajuan ilmiah dan penggunaan kembali dengan cara yang inovatif. Mesin ini mewakili mimpi lama dalam teknik antariksa yang akhirnya menjadi kenyataan. Ini akan membawa penghematan finansial dan energi, serta memungkinkan kapal raksasa seperti Starship untuk menghindari atmosfer kita dan langsung menuju Mars. Untuk saat ini, umat manusia berada di jalur yang tepat dalam perjalanannya menuju planet merah. Apa pendapat Anda? Akankah kita berhasil mendirikan koloni Mars di generasi kita? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar dan jangan lupa untuk mengirim video ini ke teman-teman Anda.